di antara khosais keistimewaan suratul Ikhlas. Nggih. Betul, surat Ikhlas niki juga disebut surat Al-Ma'rifat. Karena apa? Karena untuk mengetahui hakikat Allah, untuk mengetahui keagungan Allah dengan sempurna. Nah, itu harus melalui, kita harus memahami ma'ani daripada suratul Ikhlas. Oleh karenanya disebut suratul Ma'rifat. Lajeng surat Al-Ikhlas juga disebut surat An-Najah, surat keselamatan. Karena apa? Karena dengan kita mendawamkan suratul Ikhlas, membaca suratul Ikhlas, maka di dunia kita diselamatkan dari kekufuran, dari kekufuran dan tasbih. Jadi yakin kita niki nek wis ilang tasbih, penyerupaan Allah, entah itu Allah gawenane akal kita, Allah buatan perasaan kita, kalau itu hilang maka menjadi yakin. Jadi suratul Ikhlas disebut surat Najah karena di dunia kita ini diselamatkan dari kekufuran dan tasbih. Dan di akhirat niki kita diselamatkan minan nar, dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara nama-nama suratul Ikhlas. Bahkan para bapak ibu, surat Al-Ikhlas niki disebut surat wilayah. Surat wilayah niki surat napa? Kekasih. Nek terus hadis Rasulullah, Faqra qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad, Allahu somad. Wali anna man qara'aha kana min auliya'illahi ta'ala. Karena orang yang ahli membaca dan memahami lebih-lebih secara ma'nawiyah ma'ani daripada suratul Ikhlas, mereka adalah auliyaillah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Wali anna man arafa Allah ala hadal wajin faqad wala. Maka sesungguhnya dengan kita mengetahui ma'ani daripada suratul Ikhlas, apa itu qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka sungguh mereka itu dekat, walah itu dekat atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu di antara nama-nama suratul Ikhlas. Para bapak ibu ingkang dipun mulyakaken, salajengipun kita bersyukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masuk 10 awal bulan Sya'ban, atau kalau orang Jawa disebut bulan ruah. Bulan Sya'ban ini disebut bulan yang agung karena di dalam bulan Sya'ban niki banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar. Satu, tahwilul kiblah. Jadi perpindahan kiblat sholat kita. Jadi
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam 17 bulan lebih 3 hari niki salate nggih madhep ten Masjidil Aqsa. Lah Nabi Muhammad niki susah. Mergo Masjidil Aqsa niki nggih kiblate wong Yahudi. Akhirnya Kanjeng Nabi niki sering madhep ten langit. Berharap nuwun dumateng ngersanipun Allah supaya kiblate niki diwangsulaken, dikembalikan dhateng Ka'batullah, Masjidil Haram. Kiblat awal itu Nabi Adam. Nabi Adam di kiblaten ten Masjidil Haram. Resepsi rame-rame nikah Nabi Adam, nikah yang kedua di dunia niki nggih ten Masjidil Haram. Lek akad nikah ten nggih Jabar Rahmah. Jabar Rahmah. Maringan. Lah Kanjeng Nabi wangsul malih pas sholat, yang sholatnya itu adalah 4 rakaat menurut hadis, entah itu sholat duhur, sholat asar atau sholat isya. Nah, pas waktu Rasulullah dapat 2 rakaat, niki turun wahyu Allah Ta'ala. Fawalli wajhaka syatrah Masjidil Haram. Jadi itu 2 rakaat sing asale madhep dhateng Masjidil Aqsa langsung Kanjeng Nabi madhep berhaluan menggok ngeten. Nggih, madhep menghadap dhateng Masjidil Haram. Nah, masjid yang digunakan Rasulullah untuk sholat ketika dapat wahyu perintah menghadap Masjidil Haram niki disebut napa? Masjid Qiblatain. Masjid sing duweni kiblat 2. Nah, itu 1. Jadi luar biasa Kanjeng Nabi senang dengan dapatkan wahyu tahwil menghadap ke Masjidil Haram kiblat. Yang kedua, di bulan Syaban niki disebut bulan takdirul a'mar. Jadi penetapan umur-umur dalam setahun yang akan datang. Jadi kokohaken malih. Biyen ten Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan, tapi di bulan Syaban ditetapkan malih. Wong niki bulan berapa meninggal, dina napa niki dikokohaken malih ten nisfu Syaban. Pas malam 15 Syaban tawirwah. Lah di waktu amal napa umur niki ditetapkan dikokohkan malih, kita niki banyak memohon kepada Allah dengan berpuasa, harapannya umur niki umur sing barokah manfaat. Jadi kita dianjurkan puasa, lebih-lebih pas niku Saban itu. Mudah-mudahan siji kita diparingi tetap iman. Nomor lurune diparingi panjang umur, barokah manfaat. Nomor 3 diparingi husnul khotimah. Ati poso banyak sedekah bil khusus nggih sholawat. Niku yang kedua. Yang ketiga, di bulan Syaban niki raf'ul a'mal. Jadi bulan di mana amal ibadah kita dalam setahun dilaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki di antara kejadian yang besar yang terjadi di bulan Syaban. Adapun amalan yang dianjurkan untuk kita amalkan di bulan Syaban, 1 yaitu puasa. Mudah-mudahan
iki diganti nasib sing elek diganti nasib sing apik. Semuanya diniati lillahi ta'ala. Krono Allah. Soalnya niki penting niat niki. Berat ringannya semua amal ibadah niki tergantung niatnya. Lek niate kuat, yo pertolongan Allah kuat. Niatnya berbobot, maka semakin berbobot nilainya amal ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala. Nah, niki niat, ini kita niati lillahi ta'ala. Di poso nomor kali kita perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat, karena ayat perintah untuk bersolawat niki nggih turun di bulan Syaban, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Ini turun di bulan Syaban. Diperbanyak sholawat. Maksudnya mboten napa Kanjeng Nabi butuh donga kita mboten. Kita sing butuh sambungan makhluk sing paling mulya. Yaitu dengan sholawat supaya sambung kali Kanjeng Rasul. Nek pengen sambung kali waline Allah nggih kudu gawe sambungan. Yaiku maca tawasul, wasilah, Fatihah. Niki penting. Jadi kita tawasul, kita sholawat niki dalam rangka supaya nyambung rohaniyah kita datang rohaniyah Kanjeng Rasul. Orang yang banyak kasih, banyak sholawat kepada Rasulullah, maka orang tersebut sering dihadiri Rasulullah. Kados sinten namanya Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sibtu Duro, niku sering dihadiri Rasulullah. Jadi Rasulullah datang tarim Hadrul Maut untuk napa? Bareng-barengi anake sing akeh selawate yang banyak kasih sambung pada Rasulullah, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Jadi siapapun wong mukmin kalau banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka terus sambung rohaniyahnya datang Rasulullah, sehingga atine niki tenang. Hati kenikmatan boten usah goleki ten jaba. Kalau ada orang mencari kenikmatan di luar dari dirinya, siap-siap kecewa. Karena apa? Karena kenikmatan yang ada di luar diri kita, entah itu jabatan, entah itu istri, entah itu anak, entah nopo itu omah, kabeh niku sifate semu. Fatamur gana, ora kekal, bujui. Lek gak disambungno, gak diniatno kanggo madhep ten Allah Ta'ala. Jadi semua kenikmatan yang di luar diri niki palsu. Untuk mendapatkan nikmat tumakninah yang sebenarnya niki nggih kudu hati kita niki kudu sering sambung kali wong saleh. Sholawat sambung kepada Rasulullah sehingga atine niki padha, artine niki tumakninah. Waman dakhalahu kana amina. Jadi kebahagiaan, mantep billah, senang billah, tentrem billah, itu adalah hati yang sambung kepada Rasulullah. Dengan hati yang sambung pada Rasulullah, otomatis sambung datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tenang. Orang seperti ini stabil, stabil. Kena ujian napa mawon stabil, gak bingung goleki mriko-mriko, tenange
adalah dengan terus sambung ati dumateng Rasulullah, sambung ati dumateng Allah Ta'ala. Dados wong mukmin cita-citane tiada lain, tambah umur ku tambah takarrub kepada Allah, tambah umur tambah nyedek nang Allah, karena semua adalah hak milik dan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, ora ana pangeran kejaba Gusti Allah yang maha segalanya. Diperbanyak baca la ilaha illallah. Nggih. Niku dibaos pinten? Nek saged pagi 166, sore 166. Mari ngoten ditambah Allah 66 kali. Mari ngoten ditambah malih Ismul Ghaib niku 77 kali. Insyaallah niki atine tenang, atine tumakninah, ma'rifatullah, akhir hayat husnul khotimah. Niki ajarane guru kita. Kula nggih ditalke guru kita. Jadi buatan gawenan iki ambek, tapi ono kaifiat, ada wadifah, coro-coro. Ya apa carane kita niku madhep nggih. Ora suwe tapi mantap. Boten buat umur. Soalnya saat ini niku kata ulama macam-macam, bukan berarti nyala enggak, macam sunnatullah. Dunia niku ono elek, ono apik, nggih. Jadi kita kedah hati-hati, apalagi akhir zaman. Nggih, mugi-mugi barokah manfaat, barokah Syaban, sedaya paringi panjang umur, barokah manfaat, tetap iman, tetap Islam, akhir hayat husnul khotimah. Al-Fatihah.